Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan pemrograman terstruktur. Pada bahasan kali ini kita sampai di pertemuan yang kedua. Masih bersama di kuliah Danuri Amik GTC Semarang. Pada bahasan kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar pemrograman. Di dalamnya nanti kita akan sedikit mengulas kembali tentang algoritma pemrograman dan struktur pemrograman. Ini sebagai konsep dasar dari sebuah pemrograman agar nanti dalam pembuatan program ini benar-benar kita bisa membuat program secara terstruktur, membuat program secara teranalisis dengan baik. Oke, kita mulai ya. Algoritma pemrograman yang baik ya. Tentunya kalian sudah pernah mendapat mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sana sudah dibahas tentang bagaimana mengekspresikan sebuah masalah dalam pemrograman dengan menggunakan ekspresi bahasa, dengan menggunakan ekspresi diagram, flowchart misalnya, juga dengan menggunakan ekspresi pseudocode ya. Nah, bagaimana ini algoritma pemrograman yang baik? Nah, tentunya di sini ada beberapa ciri algoritma pemrograman yang baik ini. Yang pertama, memiliki logika perhitungan, ya, memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat di dalam memecahkan masalah. Jadi di sana sudah ada nanti proses hitungnya, ya, sudah diprediksi apa yang nanti akan digunakan. Yang kedua, menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Jadi tidak muter-muter ya prosesnya ya. Jadi memang terstruktur ya, algoritmanya baik dari input kemudian diproses, kemudian menghasilkan output dan secara singkat. Begitu. Kemudian yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang standar, secara sistematis dan rapi sehingga tidak menimbulkan arti ganda. Ya, jadi didefinisikan dulu ya. Sehingga algoritma baik dengan bahasa flowchart maupun pseudocode itu kalau misalnya diberikan oleh programmer yang lain akan dengan mudah untuk membuat programnya. Kemudian yang keempat, ditulis dengan format yang mudah dipahami, diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Ya, di sini bahasan tentang algoritma sudah kita pelajari bahwa bagaimana membuat sebuah ekspresi dengan menggunakan bahasa maupun dengan menggunakan flowchart. Ini akan mudah nanti digunakan oleh programmer ya di dalam membuat sebuah program. Kemudian yang kelima, semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Misalnya ada perhitungan, rumusnya seperti apa, misalnya ada konstansa, ya, variabel, kemudian ada label misalnya ya. Nah, ini sudah didefinisikan dengan cukup jelas. Kemudian yang keenam, semua proses harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Jadi tahapnya jelas. Kalau misalnya di situ ada looping, ya, loopingnya di sini juga berapa kali, ada aturannya juga jelas. Ya. Ini ciri-ciri algoritma pemrograman yang baik. Intinya, apa yang Anda buat algoritma ini bisa dipakai oleh programmer lain dan menghasilkan tujuan yang sama atau hasil yang sama. Oke, berikut sebuah contoh program yang mempunyai algoritma kurang baik karena mengandung kesalahan logika. Ya. Kita pelajari di sini ada use CRT, oke, sudah benar. Variabel, oke. I sama dengan integer, ya. Integer ini adalah angka, ya. Begin, clear screen, I sama dengan 0 ya, oke. Nilai awal I sama dengan 0. While I kurang dari 5, do. Kalau I nya kurang dari 5, kerjakan. Artinya ini akan menghitung sebanyak 0, 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. Kemudian kalau 5 berhenti ya, berhenti. Dan harus kalau ini dijalankan mengetik bina sarana ya, ini misalnya seperti ini. I sama titik 2 sama dengan I plus I, nah ini harusnya angka 1 ini, bukan I ya.
Kalau I sama dengan titik 2 sama dengan I plus I, ini artinya ya 0. 0 sama I sama dengan 0 ditambah 0. Nah, ini kan tidak berputar. Program ini akan berjalan terus, tidak ada hentinya. Ya. Karena capaian nilai I kurang dari 5 tidak bisa. Jadi I yang di sini harusnya angka 1 ya. Proses peningkatan nilai I ya. I sama dengan I plus 1. Oke, lanjut. Nah, ini bahasanya jadi benar sekali. I sama dengan I plus 1 harusnya. Ya. Jadi, ini perlu dipahami. Ya. Looping dari begin sampai end di sini ada readline dan seterusnya. Kalau readline ini adalah untuk menghentikan sementara dari proses looping ini. Kalau di enter akan bertambah lagi, di enter bertambah lagi ya dari end sampai begin. Oke. Selanjutnya, standar suatu program yang baik. Yang pertama, standar pemecahan masalah bisa menggunakan teknik top down dari atas langsung ke bawah. Bisa juga dengan teknik modular. Program itu dipecah menjadi program-program yang kecil sehingga menjadi satu kesatuan nantinya. Nah, keduanya oke ya. Keduanya oke-oke saja bisa digunakan, tetapi masing-masing memiliki kelebihan. Top down ini kalau programnya kecil bagus ya. Tapi kalau programnya nanti sudah komplit ya, kompleks, rumit, kita akan lebih tepat menggunakan modular. Kita pecah-pecah ya, misalnya ada bagian input, bagian proses, bagian output ya. IPO di sini, input, proses, output, input modul sendiri, proses sendiri, output sendiri ya. Login juga sendiri nanti. Nah, semua akan terbuat dipisah-pisah dalam sebuah modul program. Oke. Standar penyusunan program di sini, kebenaran logika dan penulisan. Dan ini yang kadang kita terlena ya, kebenaran logika ini ya. Sebagai contoh misalnya kita bikin program menghapus data. Program menghapusnya berhasil, tetapi kalau data itu dihapus ternyata ada sesuatu yang tidak benar. Misalnya ada sebuah data tentang peminjaman misalnya. Data peminjaman ini ada orang sudah minjem ya dan masih punya tanggungan. Ternyata datanya bisa dihapus. Nah, ini berbahaya. Ya. Secara program apa yang dilakukan oleh program menghapus data itu benar. Tetapi secara logika ya itu berbahaya bagi ya instansinya, bagi banknya kan begitu. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi nanti perlu dipahami juga apa yang dilakukan oleh program ini juga terhadap logika di perusahaannya atau logika terhadap keseluruhan program. Kemudian waktu penulisan dan eksekusi program. Nah, ini ada contoh ya, contoh logika pengujian yang tidak baik di sini disebutkan seperti itu. Karena pengujian yang berulang-ulang sehingga waktu eksekusi tidak efisien. Nah, ini sebuah contoh if ya, menggunakan if, logika if. Jika item nilainya I, maka instruksinya ini. Jika item nilainya 2, instruksinya 2. And if, jika item 3, instruksinya 3 dan seterusnya. Ya. Jadi, satu pilihan diakhiri dengan and if. Satu pilihan diakhiri dengan and if. Nah, kenapa tidak langsung saja dengan pakai else? Atau juga bisa juga pakai select case ya, do case kan bisa. Nah, ini kurang tepat kan gitu ya. Nah, di sini, nah ini memakai else ya, else if ya. Jadi if di dalam if ya. Nah, ini dia. Jika item nilainya 1, maka ini yang dilakukan. Jika tidak, nah, ditanya lagi, jika item ini nilainya 2, instruksi nomor 2. Jika tidak, else if ya, jika tidak, apabila item itu nilainya 3, maka ini yang dilakukan. Ya, ini sebuah contoh pergerakan ya dari program ini akan dibaca dengan sangat cepat sekali. Beda dengan yang tadi, harus selesai if-nya, if mulai lagi, selesai if-nya begitu. Oke.
Contoh kedua, di sini ada susunan baris program yang kurang baik ya. N sama dengan 1. While N kurang dari 50. Nah, ini berarti diulang sebanyak 49 kali ini. Oh, tapi ada sama dengan ya, berarti 50 kali. While do yang dia pakai. Begin item N ya. Jika ini item itu angka 1 misalnya, maka A dikali B kali C kali D kurangi E plus N ya. Dimana N sama dengan N plus 1. Read ya. Ya. Di sini terjadi proses perulangan untuk menghitung nilai N item N kan gitu. Item ke N kan gitu. Ya. Nah, seharusnya karena proses perhitungannya ini hanya sekali. Nah, tadi kan diulang-ulang ya. Kita lihat tadi yang sebelumnya. Ini proses hitung ini akan diulang-ulang oleh sistem. Karena proses pengulangan berulang-ulang, kinerja sistem komputernya juga akan panas gitu ya. Kalau ini diulang sebanyak 50 kali, oke ya. Bagaimana kalau 500 kali? Bagaimana kalau karyawannya sampai ribuan? Ini akan diulang sebanyak N kali tadi. Maka akan efisien karena ini hanya menambahkan nilai N ternyata. Ini dihitung dulu di atas sebelum perulangan. Nah, ini contohnya. Ya, dihitung dulu, diletakkan di variabel hasil ya. Tinggal variabel hasil itu nilainya kan sudah ketemu, tinggal ditambahkan dengan nilai N. Oke. Saya kira cukup jelas. Nah, kemudian yang ketiga, perawatan dan pengembangan program. Penyusunan program harus mempunyai sifat sederhana. Ya, ini jelas ya, dengan kejelasan ya. Karena program itu nantinya akan mudah untuk diperbaiki, mudah untuk dikembangkan ya. Jika ada permasalahan atau error ya, mudah sekali untuk dicek ya, di mana letak kesalahan. Nah, kemudian yang keempat, portabilitas ya. Bahasa pemrograman dan program disusun sebaiknya bisa dipakai ke berbagai komputer ya. Di sini kita mencoba menggunakan bahasa Pascal ini untuk latihan. Tapi nantinya kalau memang kita mau integrasi ke web, ke Android ya, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya compatible dengan aplikasi atau sistem operasi yang lain ya. Misalnya lebih compatible misalnya pakai web, misalnya pakai PHP MySQL atau mungkin pakai Java ya. Itu kan bisa ke berbagai macam platform sistem operasi. Kemudian tadi tentang perawatan program, di sini ada dokumentasi. Nah, yang Anda buat kemarin sudah ada tugas ya. Itu adalah sebagai dokumentasi awal. Ya, nanti akan dikembangkan lagi ya. Instruksinya harus benar, setiap instruksi ada keterangannya ya. Jadi apa yang dilakukan di instruksi tersebut kita ingat kembali. Karena program setelah dijalankan jangka 1 tahun lagi ternyata ada masalah, kita harus bongkar lagi nih. Ya, kita nggak mungkin mulai dari nol untuk membongkarnya. Tapi kita cukup dengan melihat dokumentasi yang sudah kita buat. Ya. Kemudian hindari pernyataan untuk percabangan yang sangat rumit dan nest loop ya. Nest loop itu loop bersarang atau if bersarang tadi ya. Yang berlebihan, maksudnya lebih dari 10 ya. Lebih dari 5 itu kita bisa gunakan bookcase saja. Gunakan kurung buka dan tutup dalam menulis suatu ekspresi aritmatika atau logika. Nah, saya kira ini jelas. Gunakan spasi dalam menulis statement, saya kira juga cukup jelas. Nah, oke. Kemudian ada bagaimana dalam penulisan program di sini. Karena kita basisnya di Pascal, ini adalah program oriented ya. Jadi program oriented di sini yang struktur programnya ini selalu berubah ya. Apabila kondisi data yang diproses di dalam program tersebut bertambah volume datanya. Selain itu, penulisan program ini bersifat statis dan tidak fleksibel. Ya, misalnya program untuk animasi ya geraknya hanya ini saja, itu saja gitu ya. Tapi beda lagi dengan data oriented ya. Program itu yang berubah datanya.
Nah, data bisa berubah-ubah ya, tapi programnya tetap. Kalau program oriented, programnya nanti yang berubah-ubah gitu ya, dengan berbagai macam data. Oke, kira cukup jelas. Kualitas bahasa, ya ini dengan ekspresivitas, jadi lebih ekspresif. Kalau nantinya kalian sudah paham tentang bagaimana membuat program yang terstruktur ini, bisa dilanjutkan ke bahasa-bahasa yang lain ya. Bisa bahasa-bahasa yang Anda sukai ya. Misalnya berbasis Android ya, pakai Visual Basic.net ya, atau mungkin pakai PHP MySQL, atau mungkin pakai bahasa yang tingkat rendah, misalnya seperti bahasa kecerdasan buatan ya. Ini juga bisa Anda gunakan, misalnya seperti Prolog. Nah, ini juga menarik sekali. Oke, saya kira cukup jelas di sini beberapa poin ya, dari A sampai I di sini. Kita next saja. Nah, di sini ada sebuah contoh program yang dibuat secara modular dan program yang dibuat secara langsung. Nah, di sini. Ini contohnya menghitung luas lingkaran. Nah, ini modular. Pi itu sudah ditetapkan, R rumusnya sudah ditetapkan, jari-jari, luasnya juga pakai variabel. Jadi, masing-masing disimpan dalam variabel tertentu. Beda dengan ini, satu variabel. Nah, di sini langsung ini 3.14 ya, tidak dengan variabel P. Kemudian ini ya, penghitungan jari-jarinya juga sama ya, langsung dituliskan. Nah, jadi kalau di sini penghitungan luasnya dengan modular, kalau di sini penghitungan luasnya secara langsung ya. Nah, saya kira akan lebih jelas pakai ini. Kalau kita dokumentasi hal yang seperti ini, kita akan lama nanti dalam proses pencarian. Jari-jari yang mana ya? Oh, yang 15. Kalau ini tinggal ganti R. Ya, R. Di mana ini jari-jari dan seterusnya. Oke. Di sini ada tugas. Nah, tugas bagi kalian nanti ini jadi tugas 4 ya. Buatlah sebuah modul untuk mengetahui suatu data umur itu bernilai besar, sedang, atau kecil. Jadi nanti pakainya bisa if atau mungkin pakai dukis ya. Besar atau tua itu nilainya di atas 30. Sedang itu remaja, nilainya nilainya antara 15 sampai 30. Kecil itu di bawah 15 atau masih anak-anak gitu ya. Sebutannya anak-anak kan itu. Kalau besar sebutannya tua, sedang sebutannya remaja, kecil sebutannya anak. Coba nanti ini dianalisa ya. Dianalisa, kemudian ditulis programnya dan dicoba. Menjadi tugas 4. Oke. Selanjutnya, bahasan yang kedua tentang struktur suatu bahasa pemrograman ya. Di sini strukturnya, nah, dalam bahasa Pascal di sini ada judul, deklarasi, dan pernyataan. Ya, ada judul, deklarasi, pernyataan. Ini di dalam sebuah pemrograman dengan Pascal yang kita pelajari. Nah, contohnya seperti ini bagian judul, ya. Ini bagian deklarasi, ini bagian pernyataan program. Ya, jadi ada 3 bagian, judul, deklarasi, bagian pernyataan. Oke, lanjut. Saya kira cukup jelas. Nah, ini judul ya. Bagaimana judul itu dibuat? Nah, ini perhatikan. Tetap diakhiri dengan tanda titik koma, dipisah dengan spasi. Program, nama, ya. Di sini tidak atau hindari adanya spasi ya. Nanti gunakan aja underscore ya. Oke. Nah, judul itu juga bisa opsional ya. Jadi tidak ada judulnya juga boleh. Lanjut, ini ada bagian deklarasi, diawali dengan begin dan diakhiri dengan n titik. Nah, n titik ya, bagian deklarasi. Saya kira sudah sedikit paham. Kemudian ada deklarasi label, label. Nah, okay. Label, kemudian daftar label, ya.
Misalnya contoh 100, selesai. Kita ada dua buah label ya, yaitu 100 dan selesai. Contoh label, nah ini 100, selesai. 100 ini digunakan nanti untuk apa istilahnya lokasi ya, kita mau kemana gitu ya. 100 ini artinya selesai, namanya selesai. Jadi di sini akan meloncat ya ke 100. Go to selesai akan lari ke atas lagi. Redland Delphi ada seterusnya. Oke, saya kira cukup jelas. Konstanta ya, konstanta itu nilainya konstan. Jadi nilainya tetap tidak berubah ya. Kalau variabel nilainya berubah. Oke, saya kira cukup jelas ya. Kemudian ada lagi konstanta yang bertipe ya. Nah, itu ya. Tipenya apa misalnya? Diskon. Jelas ini integer, ini juga integer, ini real ya. Ada spasi koma ya. Ada nilai koma ini 0,20 ini real ya, desimal. Ini integer ya. Nanti ada double lebih besar lagi banyak. Kalau yang ini teks tipenya. Ada lagi contoh konstanta yang lain. Nah, ini diberikan contoh bagaimana penulisannya, pemanggilan konstanta. Di sini diskon dipanggil di sini. Nah, Redland, nah, cukup jelas saya kira diskonnya. Redland beli dan seterusnya. Ini hasilnya. Kemudian ada deklarasi yang lain yaitu tipe data ya. Nah, ini dia ada integer, ada karakter. Nah, ini nanti akan kita bahas sendiri tentang tipe data ya secara lebih dalam ya. Di dalam Pascal ada integer, ada char, ada boolean, kemudian ada real ya. Macam-macam sekali tipe data, ada file ya, dan seterusnya. Nah, di sini ya. Standar ini integer, real, char, boolean, string ya. Ini karakter, string kalimat, ya, huruf ya, bisa saja ya, string. Berapa lebarnya 25 atau berapa nanti. Kemudian ada tipe data didefinisikan sendiri ya, nanti bisa. Tipe data terstruktur, nah, data banyak misalnya record, file tadi, set ya, tabel ya, bisa. Kemudian tipe data penunjuk ya. Oke, ini ada sebuah contoh. Ini tidak ada judulnya, ini variabel ya, deklarasi. Ini programnya ya. Nah, pernyataannya beli itu 100.000, diskonnya ini, total bayar beli main diskon. Nah, ini adalah modular system ya. Program dibuat secara modular nih. Keterangan sama dengan pelanggan, Redland, semua dicetak di sini. Hasilnya seperti ini. Bagaimana prosedur? Nah, untuk prosedur nanti akan kita bahas. Di sini saya berikan contoh ya. Nanti akan kita bahas secara lebih dalam lagi untuk prosedur. Contoh misalnya jumlah ya, A, B. Jadi pada saat disebutkan A dan B, maka AB ini akan ditambahkan ya. Ya, tambah titik 2 AB. Nah, ini dia. Ini deklarasi prosedur ya. Nah, mulai dari prosedur ini sampai N. Variabel jumlah ya. Bikin jumlah 56, hasilnya di sini di jum ini. Pada saat jum itu dikeluarkan ya hasilnya 11 ya. 5 plus 6 sama dengan 11. Ya, ini nanti akan diperdalam lagi. Oke, lewati aja. Kemudian ada juga deklarasi function ya. Ini hampir sama dengan prosedur, hanya saja di sini lebih singkat ya. Contoh di sini tadi juga menghitung jumlah A dan B. Kalau dibuat dengan function seperti ini. Nah, jadi pemanggilan nama functionnya dipanggil kembali di sini jumlah 56 saja itu sudah menghasilkan perhitungan 5 ditambah 6. Oke.
Oke, untuk konversi suhu saya kira nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, ini dia. Ini tugas 5, nanti silahkan dicoba. Kalau tadi ada proses pengelompokan umur ya, berdasarkan juga namanya. Sekarang di sini bagaimana nanti mendeteksi dari umur juga. Nah, di sini kalau kurang dari 5 ada keterangannya. Kalau muda itu keterangannya apa? Nanti dibuat sendiri ya. Dibuat sendiri. Muda nih cantik, kalau dewasa sepuh kan gitu ya. Dan seterusnya. Oke, saya kira demikian pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi ada tugas 4 dan 5, silahkan nanti bisa dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.